Peraga busana yang berlenggak-lenggok di atas panggung ini tengah memamerkan karya perancang lokal Balikpapan. Kegiatan ini mereka namai Balikpapan Fashion Week atau BFW 2023. Total 18 perancang turut andil di acara yang digelar 3 hari tersebut. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, Nurlena Rahmat Masud menyatakan, karya perancang busana lokal semakin tahun semakin menarik. Secara umum, karya yang ditampilkan semakin indah. Dari 3 tahun ini yang paling bagus acaranya. Kan permasalahan desainer, perancang itu kan untuk desain hasil karyanya ini pemasarannya itu Bu. Nah, bagaimana? Banyak sebenarnya yang mau ya, tinggal bagaimana kita mengemas ya pakaian kita selalu update. Di mana setiap ada event kita bisa hadir di situ. Dan kita juga di Balikpapan sekarang sudah banyak publik ya. Nah, disitulah kita bisa mempromosikan dan bisa juga menjual Dekranasda di galeri Dekranasda Kota Balikpapan. Kita membuka peluang yang sangat besar untuk pengrajin Kota Balikpapan. Itu salah satu dari bajunya. Yang terakhir itu ya? Iya, yang paling terakhir baju. Meski karya perancang Balikpapan diakui indah, namun yang di luar dugaan adalah perancangnya. Ini karena satu di antaranya adalah seorang pelajar SMK Negeri 4 Balikpapan. Perancang muda yang pernah mengikuti ajang serupa di Paris, Prancis beberapa waktu lalu menilai BFW kali ini sangat menarik dan ia pun mengandalkan kearifan lokal. Di sini aku ngebuat brand dan tema Haru Kare. Itu berasal dari bahasa Biaju Dayak yang berarti haru itu depan dan kare itu ada. Jadi masih bisa dibilang kayak masa depan yang baru. Ada berapa model tadi yang ditampilkan? Buat berapa model tadi kita memperagakan 6 baju, termasuk baju saya sendiri. Oh, oke. Ini murni karya Ade sendiri atau gimana nih? Benar, ini murni karya dari saya sendiri dan dikoreksi dari beberapa guru yang membantu saya di belakangnya. Inspirasinya dari mana nih desain-desainnya? Kalau inspirasi, saya terinspirasi dari pohon hayat Kalimantan ya. Dan untuk warna-warna temanya pun saya ambil dari warna-warna Kalimantan seperti warna coklat dan lain-lainnya. Meramaikan BFW ini, panitia menyuguhkan kesenian lokal dengan menampilkan penari cilik. Penampilan anak-anak ini menjadi perhatian karena dikemas secara apik dan menarik. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Festival Kelompok Informasi Masyarakat di Gedung Pemuda Surabaya, Jawa Timur ini diikuti perwakilan dari berbagai daerah termasuk Kaltim. Di ajang tersebut, Kaltim memamerkan produk makanan, kerajinan, hingga potensi wisata. Kutai Kartanegara yang menjadi perwakilan Kaltim menyatakan, sebagian kelompok informasi di daerahnya sudah terdaftar di website KIM. Ini dinilai penting agar pelaku usaha bisa dengan mudah mengenalkan produknya ke khalayak luas melalui daring. Kita juga di KIM ini sudah terdaftar sebanyak 7 KIM yang resmi terdaftar di website KIM ID yang ada di sebelah sini. Oh iya. Nah, 7 KIM tersebut yang ada di Gukar mewakili Provinsi Kalimantan Timur yang sudah terdaftar secara resmi di websitenya. Oh siap. Nah, kalau untuk pameran hari ini apa yang ditampilkan ini Bu? Untuk hari ini kita dari UMKM dan kerajinan tangan. UMKM dan kerajinan tangan ya. Ini semuanya murni dari anggota KIM di Gukar ya? Iya, ada yang ada di Gukar. Jadi kita ada 2 perwakilan.
Diskominfo Samarinda yang menyaksikan Festival KIM Surabaya menyatakan metode pemasaran usaha kecil melalui domain atau daring menjadi sangat penting. Strategi tersebut bukan hanya menguntungkan pelaku usaha, namun memudahkan pemerintah mendapatkan informasi kemajuan usaha yang dikelola oleh KIM. Dan fungsi daripada KIM ini adalah sangat penting, mengingat memang harus informasi dari bawah kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, baik informasi tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah bencana alam dan sebagainya. Ini luar biasa yang kita lihat di Jawa Timur ini, di Surabaya itu luar biasa memang. Dan dia bergerak di bidang ekonomi, UKM dan sebagainya. Ada objek pariwisata dan sebagainya. Jadi luar biasa. Ini sangat luas. Bagaimana kelompok-kelompok operasi masyarakat ini bisa berdaya guna, berhasil guna, bermanfaat bagi pemerintah maupun bermanfaat kepada kelompok-kelompok KIM itu sendiri atau kepada masyarakat khususnya. Pelaku usaha yang belum terdaftar di KIM diharapkan segera bergabung agar usaha yang dijalani makin berkembang dan dikenal secara luas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Surabaya. Kambing dan domba ini merupakan pengembangan peternakan warga di Betapus, Lempake, Samarinda Utara. Ternak ini nantinya dijual ke pasaran untuk memenuhi kebutuhan daging di Samarinda. Saat ini, pemelihara kambing dan domba semakin serius. Agar para peternak bisa bertukar pengetahuan dan ilmu, mereka pun mendirikan organisasi yang dinamai Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HPDKI. Organisasi ini pun sudah pula berdiri di Samarinda sejak 30 Agustus 2023 dengan anggota sebanyak 29 peternak. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia itu kan nasional ya. Terus kemudian kalau yang di Kalimantan Timur itu mulai November 2022. Sedangkan yang di Samarinda itu mulai Agustus tanggal 30 kita dilantik secara bersama-sama dengan 6 DPC yang lainnya. Nah, untuk di HPDKI Samarinda sendiri saat ini sudah tergabung sekitar 29 peternak. 29 peternak. Sekota Samarinda, Pak? Sekota Samarinda, tapi itu belum semuanya ya. Artinya karena kami masih terkonsentrasi di daerah Samarinda Utara dan juga di Palaran begitu. Ternak kambing dan domba diyakini akan semakin berkembang, menyusul dukungan dari salah satu bank. Hal itu pun dirasakan juga oleh peternak Samarinda. Pihak Bank Jawa Barat menyatakan dukungan ini dilakukan di semua daerah dengan maksud agar peternak memiliki modal cukup untuk mengembangkan usahanya. Ya, jadi yang pertama memang ini merupakan turunan pelaksanaan dari perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh DPP HPDKI dan Bank BJB. Jadi tugas kita selanjutnya adalah menurunkan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, yaitu sinergitas antara Bank BJB dan HPDKI dalam rangka akses jasa layanan keuangan perbankan. Bukan hanya tabungan saja, tetapi utamanya adalah bagaimana caranya peternak-peternak domba kambing ini bisa terfasilitasi sehingga isu mengenai ketidaktersediaan dana untuk pengembangan peternakan itu menjadi tidak ada lagi. Agar usaha ini berkembang, peternak harus bekerja keras. Usaha ini dinilai cerah mengingat kebutuhan daging kambing dan domba terus meningkat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.